sejahtera untuk kita semua. Renungan kita diambil dari Markus 2 ayat 13 sampai 17. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan harian seringkali sangat menyenangkan memiliki teman-teman yang cukup masuk, kaya, terkenal, atau merupakan orang dihormati di sekitar itu. Sebaliknya, tak jarang kita tidak berani mendekatkan diri pada orang yang namanya sudah tercoreng, tidak diperhitungkan, atau bahkan yang sudah memiliki aib. Yesus dalam Injil hari ini lebih memilih melakukan hal yang tidak populer. Ia menyapa, mengajak, dan masuk ke rumah Lewi anak Alfeus, seorang pemungut cukai. Bagi orang Yahudi pada saat itu, pekerjaan sebagai pemungut cukai adalah pekerjaan yang hina. Orang itu dianggap sebagai kaki tangan penjajah, karena itu sebagai pengkhianat. Di sisi lain, seorang pemungut cukai kerap berbuat curang. Ia sering korupsi, meminta pajak lebih dari seharusnya untuk memperkaya diri. Karena itu, bagi orang Yahudi pada waktu itu, pemungut cukai setara dengan pelacur dalam hal dosa. Tentu tindakan Yesus menjadi perbucinan. Ia dikenal sebagai nabi, guru. Tetapi tindakannya kali ini adalah tindakan yang pasti tidak akan dilakukan oleh orang yang dihormati dalam bidang keagamaan di masyarakat Yahudi pada masa itu. Ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi mewakili dengan menyatakan protes kepada murid-murid Yesus. Orang benar tidak boleh makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Dalam tata krama umum, makan bersama mengungkapkan keintiman, mengungkapkan kesaling percayaan, dan mengungkapkan identitas mitra yang setara. Yesus makan bersama dengan Lewi dan teman-temannya. Bagi ahli Taurat merupakan kesalahan besar dan bahkan mempertanyakan identitas Yesus sendiri. Benarkah dia ini datang dari Allah? Bagi Yesus, kesempatan itu menjadi waktu yang baik untuk mengungkapkan misinya, serta juga menelanjangi kehidupan harian para ahli-ahli Taurat tersebut. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Misi Yesus adalah membawa kembali orang-orang berdosa kepada Allah. Ia tidak datang untuk menghukum, tetapi dengan penuh belas kasih membawa kembali orang salah ke jalan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup harian kita
Perlu kita mengawaskan diri agar jangan bertindak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang sepaham dengan mereka. Allah melalui Yesus mengundang kita semua untuk memiliki perhatian bagi orang yang lemah, baik itu secara iman maupun secara jasmani. Kita diharapkan mau menjadi tabib-tabib kecil yang dengan belas hati rela mengulurkan tangan bagi orang-orang sakit di zaman sekarang ini. Seandainya tidak sanggup membantu, setidaknya tidak menjauh mereka dalam kehidupan harian ini. Tuhan memberkati.